Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah yang dengannya kita tidak layak dipuji dan tidak kebagian pujian, karena segala puja dan puji milik Allah yang maha tinggi, maha terpuji. Dipuji insyaAllah tidak membuat kita terbang, pun apabila kena caci dan buli tidak membuat kita tumbang. Hari ini hari yang baik, bersama berkumpul di tempat yang terbaik, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita baiknya bukan karena harinya baik, bukan karena tempatnya baik, bukan pula karena sistem ajakan, diimajinkan, dicitrakan dan dianggap baik. Mudah-mudahan kita baik hanya karena Allah yang maha baik. Kalau baiknya karena tempat, ada begitu banyak tempat yang kurang baik. Kalau baik hanya karena ajakan, sistem dan sebagainya, ada begitu sistem dan ajakan yang kurang baik. Mudah-mudahan kita baik hanya karena Allah yang maha baik, yang pasti membalas sekecil apapun kebaikan itu. Seluruh makhluk di alam raya jagat semesta tidak menyaksikan kebaikan yang kita lakukan. Wallahi, Allah melihat, malaikat mencatat sempurna dan pasti dibalas kebaikannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Khatib mewanti-wanti diri khatib pribadi, juga menasihatkan dan mengajak jamaah semua untuk sama-sama melatih hati, mendidik diri, memaksa jiwa kita semua untuk kian mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa jatah kuota usia yang masih ada. Karena manusia jika dia tidak taat kepada Allah, maka dia akan taat kepada yang lainnya. Taat kepada nafsu dirinya yang didrive, dikendalikan oleh syaitanir rajim, laknatullah alaihi abadan abada. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala, berada kita di awal tahun 2023, tahun baru miladiah. 1 tahun kita berpisah, 1 tahun pula usia kita bertambah secara jumlah, tapi berkurang secara jatah. Karena usia kita ada batasnya, ada jatah kuota yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadiah besar bagi kita semua, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hidup. Dan hidup kita di alam dunia ini bukan sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup, binatang juga hidup. Dan kalau kerja sekedar kerja, kera juga bisa jadi dia juga kerja. Bagi kita sebagai hamba-hamba beriman, hidupnya untuk yang maha hidup, untuk bekal nanti setelah kita hidup dunia, hidup di akhirat yang sebenar-benarnya kehidupan. Ibadah formal, salatkah dan sebagainya tidak lama. Yang lama itu adalah di tempat kerja, yang lama itu adalah di komunitas, yang lama itu adalah kebersamaan kita dengan saudara handetolan, rekan kerja dan sebagainya. Yang lama itu adalah di jalan, yang lama itu adalah di tempat kerja dan sebagainya.
maka selain yang ritual formal ibadah yang kita lakukan, semua yang kita lakukan mesti harus jadi ibadah. Karena kita dicipta untuk itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan utama kita dicipta untuk menyembah Allah, bukan untuk yang lain. Berarti semua aktivitas harus dalam kerangka, dalam frame beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah abid, kita adalah hamba. Tugasnya adalah menyembah, dan Allah adalah ma'bud yang disembah. Maka ketika tugas itu, ketika fungsi itu tidak dilakukan oleh manusia, maka pasti terjadi sesuatu yang tidak baik. Maka orang-orang yang tidak mau beribadah boleh dikata sebagai pengkhianat atas tujuan penciptaan Tuhan Allah Rabbul Alamin. Jamaah salat Jumat, hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup. 2 tahun pandemi lebih menyapa seluruh negeri di muka bumi ini. Banyak yang terdampak, semua terdampak, tidak sedikit yang terdampak. Alhamdulillah kita terus bergerak, tidak terlalu panik, dan kita tetap baik. Alhamdulillah. Maka respon orang yang beriman menyikapi seluruh kejadian hidup ini adalah yaitu dengan 2 hal. 1 sabar, 2 syukur. Dan sabar syukur adalah baik bagi orang yang beriman. Tidak ada yang rugi bagi orang-orang yang beriman. Pada saat diuji dengan sesuatu yang tidak berkenan nafsu dirinya, dia sabar, dan sabar baik bagi dirinya. Ketika mendapatkan karunia nikmat, dia bersyukur dan syukur bagi dirinya. Dan semua yang kita lakukan akan kembali kepada pelakunya. Al-Kisah, ada seseorang diberikan karunia, dititipi kepemilikan 99 kambing sehat sempurna. Tapi hampir tiap malam orang ini gelisah, galau. Usut punya usut, ternyata orang ini ingin menggenapkan kepemilikan kambingnya atas 1 kambing yang dimiliki oleh tetangganya. Padahal kambing yang dimiliki oleh tetangganya kurang begitu sempurna alias cacat. Dia tidak bahagia, bukan dia tidak punya. Dia tidak bahagia karena dia tidak memiliki syukur di dalam hatinya. Boleh jadi bukan kurangnya yang kita miliki, tapi kurangnya syukur di dalam hati, sehingga yang dimiliki tidak sempat dinikmati karena fokus kepada apa yang belum dimiliki dan iri kepada apa yang orang lain punyai. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini populer dalam telinga kita. Mudah-mudahan populer dalam keseharian amal-amal kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, la azidannakum. Allah menggunakan 2 kalimat taukid, kalimat stressing, kalimat penekanan, 1 lam 2 nun. La azidannakum, sungguh benar-benar akan kami tambah nikmat kami kepada kalian. Jika kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih, sangat keras. Lalu siksaan apa yang akan diterima oleh orang yang kufur nikmat? Di akhirat sudah pasti. Tapi siksaan di dunia bagi orang yang kufur nikmat adalah dia disiksa dengan keinginan-keinginannya, dia disiksa dengan keinginan yang belum dimilikinya, sehingga yang dimilikinya tertutup mata hatinya untuk bisa menikmati dan mensyukurinya. Mensyukuri nikmat, bersyukur memang tidak serta-merta menyelesaikan urusan, tapi bersyukur mensegerakan kebahagiaan. Tidak identik nikmatnya besar, syukurnya besar. Dan tidak identik nikmatnya kecil, syukurnya pun kecil.
Tergantung dari tingkat makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diberikan barang yang sederhana, tapi yang memberikannya adalah presiden, itu barang dijaga betul karena dia melihat yang memberikannya, bukan apa yang diberikannya. Kalau kita dengan ketinggian fikir, dengan kedalaman pemaknaan hati bahwa semua karunia nikmat ini dari Allah, maka kita akan berupaya benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, fikir, berfikir, akal berfikir, hati meyakini, dan tubuh patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak identik nikmatnya besar, syukurnya besar, dan tidak identik nikmatnya kecil, boleh jadi juga syukurnya kecil. Tidak begitu. Bagi Allah Subhanahu wa taala, nikmat ada nikmat kecil, ada nikmat besar. Bagi kita semua yang tidak bisa menciptakan nikmat, maka semua nikmat adalah besar dan paling besar. Air secara rumus kimia gabungan dari hidrogen dan oksigen. Lalu mampukah kita menciptakan setetes air saja? Jangankan kita menggabungkan hidrogen dan oksigen, melihat saja kita tidak mampu. Berarti untuk satu tetes air minum kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan Allah. Pertanyaannya adalah, dari sekian juta liter yang kita nikmati, berapa kali kita ingat Allah dan bersyukur kepadanya? Nyaris tidak pernah. Nyaris tidak pernah. Jadi sebenarnya adalah kita semua ini berenang dalam lautan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hamba-hamba mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, yang jadi jalan sampainya nikmat Allah kepadanya. Dan dia tidak akan bisa bersyukur kepada yang besar sebelum dia mensyukuri yang kecil-kecil, karena semuanya datang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua istiqomah beramal sampai ajal, istiqomah beribadah, beramal soleh hingga husnul khatimah, dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri sekecil apapun nikmat yang dirasai, karena itu mutlak semuanya dari Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadaqal wa'dil amin. Ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Telah khatib sampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika firman Allah dan sabda Rasulnya saja masih kita ragukan, lalu siapa lagi yang akan kita percayai dalam hidup ini? Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يسر أمورنا وحسن مقاصدنا واقض هوائجنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الاستقامة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة.